di dalam hidup kami, untuk anugerah Tuhan yang tak pernah habis-habisnya di hidup kami. Terima kasih. Kami mau menyatakan, kami mau iri, mau ikut Engkau selama-lamanya ya Tuhan. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Dengan yakin katakan, saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Ini yang menjadi pernyataan kami Tuhan. Kami mau mengikuti Tuhan selama-lamanya. Apapun yang kami alami saat ini, kami tahu Tuhan itu menguatkan iman kami kepada Tuhan. Kami tahu rancangan Tuhan yang terbaik di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab itu kami serahkan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan, ke dalam tangan penyertaan Tuhan, dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih saat ini berbicaralah kepada kami lewat perenungan firman-Mu hari ini, biar kami memperoleh rema yang baru. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita berjumpa kembali di dalam perenungan intim dengan Allah, yang pada kesempatan ini akan membahas mengenai cara Tuhan memakai Gideon. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama terdapat pada kitab Hakim-Hakim 6, yang akan kita baca dan dengarkan keseluruhan pasal ini, agar kita mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi masyarakat Israel saat itu, pergumulan yang dihadapi oleh Gideon, dan bagaimana Tuhan menyatakan kasih dan setianya. Berikut adalah firman Tuhan di dalam Hakim-Hakim 6. Gideon diangkat menjadi hakim. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel.
Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya, sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, Akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu, dan negeri mereka kuberikan kepadamu. Dan aku telah berfirman kepadamu, Akulah Tuhan Allahmu. Maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori, yang negerinya kamu diami ini. Tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku itu." Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu, sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, "Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani." Jawab Gideon kepadanya, "Ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semua ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, Bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian." Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, "Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau?" Tetapi jawabnya kepadanya, "Ah Tuanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku." Berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis." Maka jawabnya kepadanya, "Jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu, membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapanmu." Firman-Nya, "Aku akan tinggal sampai engkau kembali." Masuklah Gideon ke dalam, lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi dari seefa tepung. Ditaruhnya daging itu ke dalam bakul dan kuahnya ke dalam periuk. Dibawanya itu kepadanya ke bawah pohon terbantin, lalu disuguhkannya. Berfirmanlah malaikat Allah kepadanya, "Ambillah daging dan roti yang tidak beragi itu, letakkanlah ke atas batu ini, dan curahkan kuahnya." Maka diperbuatnya demikian. Dan malaikat Tuhan mengulurkan tongkat yang ada di tangannya, dengan ujungnya disinggungnya daging dan roti itu, maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Kemudian hilanglah malaikat Tuhan dari pandangannya. Maka taulah Gideon bahwa itulah malaikat Tuhan. Lalu katanya, "Celakalah aku Tuhanku Allah, sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan
dengan berhadapan muka. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Selamatlah engkau. Jangan takut, engkau tidak akan mati." Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya, "Tuhan itu keselamatan." Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abiezer. Pada malam itu juga Tuhan berfirman kepadanya, "Ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu, yakni lembu jantan yang kedua, berumur 7 tahun, runtuhkanlah mezbah Baal kepunyaan ayahmu, dan tebanglah tiang berhala yang di dekatnya. Kemudian didirikanlah mezbah bagi Tuhan Allahmu di atas kubu pertahanan ini dengan disusun baik, lalu ambillah lembu jantan yang kedua, dan persembahkanlah korban bakaran dengan kayu tiang berhala yang akan kau tebang itu." Kemudian Gideon membawa 10 orang hambanya dan diperbuatnyalah seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Tetapi karena ia takut kepada kaum keluarganya dan kepada orang-orang kota itu untuk melakukan hal itu pada waktu siang, maka dilakukannya pada waktu malam. Ketika orang-orang kota itu bangun pagi-pagi, tampaklah telah dirobohkan mezbah Baal itu, telah ditebang tiang berhala yang di dekatnya, dan telah dikorbankan lembu jantan yang kedua di atas mezbah yang didirikan itu. Berkatalah mereka seorang kepada yang lain, "Siapakah yang melakukan hal itu?" Setelah diperiksa dan ditanya-tanya, maka kata orang, "Gideon bin Yoas, dialah yang melakukan hal itu." Sesudah itu berkatalah orang-orang kota itu kepada Yoas, "Bawalah anakmu itu keluar, dia harus mati karena ia telah merobohkan mezbah Baal dan karena ia telah menebang tiang berhala yang di dekatnya." Tetapi jawab Yoas kepada semua orang yang mengerumuninya itu, "Kamu mau berjuang membela Baal, atau kamu mau menolong dia? Siapa yang berjuang membela Baal akan dihukum mati sebelum pagi. Jika Baal itu Allah, biarlah ia berjuang membela dirinya sendiri setelah mezbahnya dirobohkan orang." Dan pada hari itu diberikan oranglah nama Yerubbaal kepada Gideon, karena kata orang, "Biarlah Baal berjuang dengan dia setelah dirobohkannya mezbahnya itu." Seluruh orang Midian dan orang Amalek dan orang-orang dari sebelah timur telah berkumpul bersama-sama. Mereka telah menyeberang dan berkemah di lembah Yizreel. Pada waktu itu, roh Tuhan menguasai Gideon. Ditiupnyalah sangkakala dan orang-orang Abiezer dikerahkan untuk mengikuti dia. Juga dikirimnya pesan kepada seluruh suku Manasye, dan orang-orang ini pun dikerahkan untuk mengikuti dia. Dikirimnya pula pesan kepada suku Asyer, Zebulon, dan Naftali, dan orang-orang ini pun maju untuk menggabungkan diri dengan mereka. Kemudian berkatalah Gideon kepada Allah, "Jika engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku seperti yang kau firmankan itu, maka aku membentangkan guntingan bulu domba di tempat pengirikan. Apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun, tetapi seluruh tanah di situ tinggal kering, maka tahulah aku bahwa engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku seperti yang kau firmankan." Dan demikianlah terjadi, sebab keesokan harinya pagi-pagi ia bangun, dipulasnya guntingan bulu itu, dan diperasnya air embun dari guntingan bulu itu, secawan penuh air. Lalu berkatalah Gideon kepada Allah, "Janganlah kiranya murkamu bangkit terhadap aku, apabila aku berkata lagi, 'Sekali ini saja, biarkanlah aku 1 kali lagi saja mengambil percobaan dengan guntingan bulu itu. Sekiranya yang kering hanya guntingan bulu itu, dan di atas seluruh tanah itu ada embun." Dan demikianlah diperbuat Allah pada malam itu, sebab hanya guntingan bulu itu yang kering, dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, setiap orang percaya pasti pernah mengalami keraguan dan ketakutan dalam perjalanan imannya. Saat menghadapi tantangan besar, seringkali kita merasa tidak layak, tidak mampu, atau bahkan mempertanyakan apakah Tuhan benar-benar menyertai kita. Namun Alkitab penuh dengan kisah
bagaimana Tuhan bekerja melalui orang-orang yang lemah dan tidak percaya diri untuk menggenapi rencananya yang besar. Salah satu contoh yang baik sekali untuk kita pelajari adalah kisah Gideon di dalam Hakim-Hakim 6, di mana Allah memilih seseorang yang penuh dengan ketakutan untuk membebaskan Israel dari tangan orang Midian. Kisah dalam Hakim-Hakim 6 ini menyoroti bagaimana anugerah Allah bekerja di tengah kelemahan manusia. Gideon tidak dipilih karena kekuatannya atau kemampuannya, tetapi justru karena Tuhan ingin menunjukkan bahwa kemenangan datang darinya, bukan dari manusia. Tuhan dengan sabar membangun iman Gideon dengan tidak mencela kelemahannya dan bahkan mengintervensi musuh-musuhnya untuk memastikan kemenangan bagi umatnya. Kita perlu memahami bahwa Allah berdaulat atas segala sesuatu, termasuk dalam memimpin orang-orang yang merasa tidak mampu, dapat memakai mereka yang lemah untuk kemuliaannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Hakim-Hakim 6 dimulai dengan gambaran tentang Israel yang telah jatuh dalam dosa. Setelah mengalami periode kedamaian, mereka kembali meninggalkan Tuhan dan menyembah berhala. Sebagai akibatnya, Tuhan menyerahkan mereka ke tangan orang Midian selama 7 tahun. Penindasan ini begitu berat, sehingga orang Israel harus bersembunyi di gua-gua dan benteng-benteng pegunungan. Allah seringkali mengizinkan penderitaan untuk membawa umatnya kembali kepadanya. Allah dapat menggunakan disiplin dalam bentuk penderitaan dan kesukaran bukan untuk menghancurkan umatnya, tetapi untuk membawa mereka kembali kepada kasih karunia-Nya. Israel akhirnya berseru kepada Tuhan dan dalam belas kasihan-Nya, Tuhan mengutus seorang hakim untuk membebaskan mereka. Namun, hakim yang dipilih Tuhan bukanlah seorang pemimpin militer yang tangguh, melainkan seorang pria muda dari suku Manasye yang tidak percaya diri dan penuh ketakutan, Gideon. Ketika malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Gideon, ia berkata, "Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani." Hakim-Hakim 6 ayat 12. Pernyataan ini terasa ironis karena pada saat itu Gideon sedang bersembunyi dan mengirik gandum di tempat pemerasan anggur agar tidak ketahuan orang Midian. Namun alih-alih menerima panggilan itu dengan keyakinan, Gideon meragukan Tuhan dan bertanya, "Jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Dan di manakah segala perbuatannya yang ajaib itu?" Hakim-Hakim 6 ayat 13. Ini mencerminkan pergumulan iman yang dialami oleh Gideon saat itu, dan juga mungkin sekali dialami oleh orang percaya. Kita sering mempertanyakan penyertaan Tuhan ketika berada dalam kesulitan. Namun Allah memahami kelemahan manusia dan tidak mengabaikan mereka yang berjuang dalam iman. Seorang teolog bernama Jonathan Edwards menuliskan, kasih karunia Allah bekerja tidak hanya dalam memberikan keselamatan, tetapi juga dalam membimbing orang percaya melewati kegelapan dan keraguan mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Allah tidak mencela Gideon karena pertanyaannya, melainkan dengan sabar memberi jaminan bahwa Dia sendiri yang akan menyertai dan memimpin Gideon. Hakim-Hakim 6 ayat 16. Meskipun Tuhan telah menjanjikan penyertaannya, Gideon masih meragukannya. Ia meminta tanda-tanda dari Tuhan, termasuk tanda embun pada bulu domba. Hakim-Hakim 6 ayat 36-40. Ini menunjukkan bahwa Gideon masih berjuang dengan ketidakpercayaannya, meskipun ia telah mendengar janji Tuhan secara langsung. Kita perlu memahami bahwa iman adalah sesuatu yang memerlukan proses untuk bertumbuh. Allah tidak mengharapkan iman yang sempurna dari manusia sejak awal, tetapi Ia sendiri yang membentuk dan memperkuat iman itu melalui pengalaman. Allah tidak mencela Gideon karena meminta tanda, tetapi dengan sabar meneguhkan imannya. Ini menunjukkan belas kasihan Allah terhadap orang yang bergumul dalam iman. Puncak dari kisah ini terjadi ketika Gideon dan pasukannya yang kecil harus menghadapi pasukan Midian yang jauh lebih besar. Tuhan menyuruh Gideon menyusup ke perkemahan musuh
Dan di sana ia mendengar dari salah satu prajurit Midian bermimpi tentang roti jelai yang menggulingkan tenda mereka. Hakim-Hakim 7 ayat 13-14. Tuhan tidak hanya menguatkan Gideon, tetapi juga bekerja dalam hati musuh-musuhnya. Ini menunjukkan bahwa Allah berdaulat atas segala sesuatu, termasuk pikiran dan emosi manusia. Tuhan mengatur segala sesuatu sesuai dengan rencananya. Kisah Gideon memberikan banyak pelajaran praktis bagi kehidupan orang percaya. Yang pertama, Allah tidak mencela kelemahan kita. Kemenangan datang dari Tuhan, bukan dari kemampuan kita. Yang ketiga, Allah bekerja bahkan dalam cara yang tidak kita pahami. Dan yang keempat, anugerah Allah lebih besar daripada kelemahan manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, seperti Gideon, kita juga dipanggil untuk percaya kepada Tuhan, meskipun kita merasa tidak layak atau tidak mampu. Tuhan yang memakai Gideon saat itu juga dapat memakai kita saat ini untuk kemuliaan. Kiranya kita semakin percaya kepada anugerah dan belas kasihan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih dan bersyukur atas firman Tuhan dan perenungan yang telah kami dengarkan pada kesempatan ini, yang kembali mengingatkan kami akan besarnya kasih Allah pada setiap kami yang sebenarnya tidak layak. Engkau telah begitu sabar atas setiap kami di dalam kelemahan dan keterbatasan kami, dan Engkau tetap memampukan kami untuk kami dapat mengerjakan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kami. Kini kami berdoa, kiranya berkat hikmat dan kekuatan dari Tuhan juga atas setiap kami, dan terutama kepada setiap anak-anak Tuhan yang saat ini sedang mengalami pergumulan dan tantangan di dalam kehidupan mereka. Mampukanlah setiap kami untuk dapat berpegang teguh dalam iman percaya kami kepada Tuhan, dan kami akan melihat bagaimana Tuhan bekerja melalui kehidupan setiap orang percaya. Terima kasih Bapa, kini kami memohonkan kembali kepada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dengan segala kebaikan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang menyertai setiap kami sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali menjemput setiap kami yang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan perenungan intim dengan Allah pada kesempatan ini. Sampai bertemu kembali di dalam perenungan intim dengan Allah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.